Farah tertegun sesaat melihat sosok laki-laki yang siang ini datang ke toko perhiasannya. Sudah cukup lama ia tak melihat laki-laki ini, dan tak ada kabar juga darinya. "Arion?" "Hai," sapa Arion pada Farah. Farah cukup kaget melihat tampilan Arion kini. Laki-laki itu terlihat jauh lebih rapi. Bahkan kali ini Arion datang dengan setelan jas seperti layaknya seorang eksekutif. "Sorry, apa kedatanganku mengganggu pekerjaanmu?" tanya Arion. Farah menggelengkan kepalanya. "Enggak, sama sekali enggak. Kemana aja kamu selama ini? Lalu penampilan kamu..." Farah masih dibuat tercengang. Terakhir kali Arion hanya mengatakan kalau dirinya cuti sebagai sopir pribadi Jessie. Dan Farah juga setelah itu baru tahu kalau Arion ini ternyata kekasih asli dari Jessie. Entah bagaimana lagi hubungan Arion dan Jessie setelah Daryl memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan perempuan pemilik brand kosmetik itu. "Maaf, aku memang menghilang. Jadi kebetulan aku kembali ke kampung halamanku. Dan pamanku satu-satunya meninggal dunia. Saat itu aku mendapat wasiat untuk melanjutkan perusahaan miliknya yang ada di Jakarta. Setelah kejadian itu, aku lebih banyak menghabiskan waktu di perusahaan milik pamanku tersebut. Semuanya harus aku pelajari dari awal. Jadi aku menghilang sejenak," jelas Arion. "Wow, ini bisa dibilang rezeki untuk kamu dong." "Iya, bisa dibilang begitu. Karena kebetulan pamanku itu tidak menikah, jadi tidak memiliki keturunan. Dan aku adalah keponakannya yang paling dekat dan paling disayang olehnya. Sebenarnya dari dulu pamanku meminta aku untuk bekerja di perusahaannya ini. Tapi selalu aku tolak dengan alasan karena tidak mau merepotkan dia. Biarpun sebenarnya aku juga memiliki gelar sarjana." Mata Farah terbelalak. Arion bahkan memiliki gelar pendidikan. Tapi mengapa malah mau menjadi sopir pribadi Jessie selama bertahun-tahun? Mungkin ini yang disebut dengan budak cinta. "Jadi perusahaan apa yang kamu geluti sekarang?" tanya Farah. "Jasa transportasi. Pamanku pemilik dari perusahaan taksi, juga bus. Kami juga memiliki travel agent," jelas Arion. Farah membulatkan bibirnya. Kini kehidupan Arion tentunya sangat berbeda seperti dulu. Bahkan ia langsung menjadi pemimpin perusahaan menggantikan pamannya. "Oh iya, apa kamu sibuk? Gimana kalau kita minum kopi? Sudah lama rasanya terakhir kali kita minum kopi bareng," tawar Arion. Farah bergeming. Otaknya berpikir keras. Masalahnya kini ia sudah menjadi kekasih Daryl. Dulu waktu Farah jadi kekasih simpanannya saja, Daryl sangat marah ketika tidak sengaja melihat Farah minum kopi berdua bersama Arion. Biarpun sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa antara keduanya. Hanya sebatas berteman dan minum kopi bareng. Lantas bagaimana caranya sekarang menolak ajakan dari Arion? "Gimana?" tanya Arion lagi. Farah menggigit bibir bawahnya, masih berpikir untuk memberi alasan. Maaf, sepertinya aku tidak bisa." "Oh oke, tidak masalah kok. Pastinya kamu sedang sibuk juga," kata Arion mencoba memaklumi. "Atau mungkin kamu sudah punya pacar makanya kamu was-was kalau pergi denganku," tebaknya. Farah nyengir lebar. Arya seperti cenayang yang mengetahui isi pikirannya. "Berarti benar kamu sudah memiliki pacar?" Farah mengangguk tanda mengiyakan. "Bagus deh, pacar kamu pasti beruntung karena punya cewek cantik seperti kamu," puji Arion. "Lalu kamu sendiri bagaimana?" tanya Farah balik. "Sepertinya kalau sekarang aku tidak mencari pacar, tapi mencari calon istri." "Kekasih kamu yang dulu?" selidik Farah.
Ia penasaran bagaimana hubungan Arion dengan Jessie. Arion tampak tertegun sesaat. Matanya memperhatikan perhiasan yang tertata rapi di etalase. Dia juga sudah putus dengan tunangannya. Aku sempat senang dengan keadaan itu. Berarti kesempatanku untuk kembali bersama dia terbuka lebar. Tapi ternyata Farah menatap serius ke arah Arion sambil menunggu kalimat selanjutnya. Tapi Arion tampak keluh, seperti tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ternyata kenapa? Tanya Farah penasaran. Apa dia sudah punya pacar baru? Arion menggelengkan kepalanya. Dia belum mau menjalin hubungan dulu dengan laki-laki. Katanya mau fokus dengan bisnisnya. Dia ingin melebarkan sayap bisnisnya ke Eropa dan Amerika. Jadi aku pun tidak bisa memaksa. Bagiku, kalau kita jodoh mungkin suatu saat nanti kita pasti bertemu. Tampak jelas raut kecewa di wajah Arion. Pastinya Arion dulu sudah banyak berkorban untuk Jessie. Tapi giliran Daryl sudah pergi, malah Jessie menutup hati untuk laki-laki. Farah menepuk pelan pundak Arion. That's okay. Nanti kamu pasti bisa bertemu dengan orang yang lebih dewasa dan lebih cocok untukmu. Tidak terburu-buru, karena aku juga mau fokus dengan perusahaan milik pamanku ini. Bagaimanapun aku masih harus banyak belajar. Jelas Arion. Luar biasa. Kamu hebat sekali karena sanggup untuk mengemban tugas meneruskan perusahaan pamanmu. Awalnya berat, tapi sekarang sudah mulai terbiasa, jawab Arion. Kalau begitu, aku cuma sebentar saja di sini. Niatan untuk ngajak kamu minum kopi bareng, tapi karena ditolak, sepertinya aku harus kembali ke kantor. Maaf untuk hal yang satu itu. Aku cuma mau menjaga perasaan pasanganku saja. Tidak mau membuat semuanya jadi makin kacau. Terang Farah apa adanya. Gak masalah. Memang seharusnya seperti itu. Jangan sampai kamu menyakiti perasaan pacar kamu. Apalagi pergi dengan laki-laki lain. Kamu tahu, aku sudah pernah ada di posisi itu. Melihat di depan mataku bagaimana kekasihku bersama laki-laki lain. Bahkan berpelukan dan berciuman tepat di depan mataku. Itu rasanya sangat sakit. Kata Arion dengan wajahnya yang sedikit gusar. Farah tersenyum kecut. Ia tahu betul, pastinya yang Arion katakan itu adalah tentang Jessie dan Daryl. Seandainya Farah menjadi Arion, rasanya juga pasti sangat sakit. Oh iya, kalau kamu mau liburan ke luar negeri ataupun ke dalam negeri, bisa hubungi aku. Aku beri free untuk kamu, sebagai balasan terima kasihku karena kamu sudah memberikan aku cincin gratis waktu itu. Arion menyerahkan selembar kartu nama yang berisi informasi tentang dirinya dan travel agent yang ia pimpin pada Farah. Ngomong-ngomong, cincin gratis yang kamu berikan waktu itu untukku masih aku simpan dengan baik. Seperti katamu, siapa tahu nanti aku bertemu jodohku. Akan aku beri cincin itu untuk perempuan yang nantinya mau menikah denganku. Farah tersenyum mendengarnya. Rupanya Arion masih menyimpan cincin gratis pemberian darinya. Semoga segera bertemu jodoh. Tapi kalau melihat tampilan kamu yang sekeren ini, tidak mungkin perempuan menolaknya. Arion tertawa mendengar kata-kata Farah. Jadi maksudnya tampilan aku yang dulu itu jelek begitu. Bukan jelek. Tapi yang sekarang kamu lebih terlihat rapi dan berkarisma. Biarpun sebenarnya dulu barang-barang yang kamu pakai semuanya bermerek kan. Tapi terlihat biasa aja, dan berbeda dengan sekarang. Semua barang yang kamu pakai semakin terlihat mahal karena tampilan baru kamu yang sekarang. Jelas Farah. Terima kasih kalau begitu, untuk ledekan sekaligus pujiannya. Jawab Arion sambil tertawa. Farah senang bisa melihat Arion yang tertawa begitu. Sepertinya kali ini dirinya jauh lebih terlihat bebas daripada waktu masih bersama Jessie. Kehidupan Arion tentu sangat berat karena harus berpura-pura waktu itu. Apalagi orang-orang hanya tahu Arion sebagai sopir pribadi dari Jessie. Oke, aku pamit dulu, kata Arion kemudian.
Farah mengangguk. Terima kasih sudah mampir ke sini. Sampai ketemu lagi. Farah melambaikan tangannya pada Arion. Baru saja Arion berpamitan dan hendak menuju ke mobilnya yang terparkir di depan toko. Tapi terdengar suara benturan keras dari arah belakang mobil Arion. Cepat-cepat Arion berlarian melihat kondisi di belakang mobilnya. Seorang perempuan menggunakan motor metik terjatuh setelah menabrak bagian belakang mobil Arion yang sedang terparkir. Arion dengan segera membantu perempuan itu untuk bangun. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Arion. Perempuan itu tampak meringis kesakitan. Sikunya sedikit terluka. Lututnya juga lecet. Sampai-sampai celana panjang yang ia pakai sedikit robek di bagian lutut. "Tangan sama kaki kamu luka. Mau ke klinik dulu?" tawar Arion dengan sigap. Enggak perlu mas. Saya baik-baik aja. Ini rem motor saya nggak ngerti kenapa bisa blong, kata perempuan itu sambil terlihat menahan rasa sakit di lututnya. Farah mendekat ke arah mereka. Ia mendengar suara benturan keras barusan dari dalam. Matanya terbelalak saat melihat pegawai tokonya yang tampak meringis kesakitan. "Novia, kamu kenapa?" Farah langsung mendekati Novia yang tampak duduk selonjoran di bawah. "Maaf Bu, rem motor saya blong. Ini jadi nabrak mobil yang diparkir. Maafin saya Bu." Novia tampak berwajah masam sekaligus ketakutan. Ia menggigit bibir bawahnya saat melihat kondisi mobil yang tak sengaja ia tabrak. Bumper belakang mobil tersebut tampak peyok parah. "Apa ini mobil kamu, Ar?" tanya Farah pada Arion. Arion mengangguk. "Iya, ini mobilku," jawabnya. Novia makin meringis. Bagaimana bisa orang yang membantunya barusan adalah pemilik dari mobil yang ia tabrak? "Maafin saya, Mas. Saya akan ganti rugi kerusakan mobil ini." Maaf. Novia tampak merasa bersalah. "Maaf, Ar. Novia pasti nggak sengaja. Nanti biar aku aja yang ganti biaya kerusakannya ya," kata Farah, merasa tidak enak juga pada Arion. Tapi di satu sisi, ia juga kasihan pada pegawainya itu. Farah tahu betul kalau Novia itu tulang punggung keluarganya. Ia harus membayar uang sekolah untuk adik-adiknya juga. "Jangan Bu, ini kesalahan saya, biar saya yang tanggung jawab," tolak Novia. "Kalian ini kenapa sih? Memangnya aku terlihat mencak-mencak minta pertanggungjawaban? Malahan aku mau bawa dia ke klinik dekat sini dulu. Lihat tuh, lututnya jadi keluar darah kan?" protes Arion. Memang tanggung jawab itu penting, tapi saat ini bagi Arion ia harus membantu perempuan yang terluka di depan matanya ini. Urusan bumper mobil yang peyok bisa diselesaikan nanti. "Ayo kita ke klinik dekat sini," ajak Arion langsung memapah Novia. Novia tak bisa berkata-kata. Yang ada ia hanya pasrah. Ditambah lagi ia memang merasa kesakitan. Jadi pasrah adalah jawaban yang tepat. Arion dengan sikap menuntun Novia untuk masuk ke dalam mobilnya. "Aku bawa pegawai kamu untuk ke klinik dulu," izin Arion pada Farah. Farah mengangguk. Mobil Arion pun perlahan menjauh dari sana.